Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Agustina. Saya di sini akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah dari proposal yang saya buat ini adalah menurut Sari, Rahab, Lubis, dan Andri, nilai perusahaan yang besar akan menjadikan keinginan investor meningkat, baik kinerja perusahaan maupun prospek perusahaan pada masa mendatang. Sedangkan menurut Ayub, nilai perusahaan merupakan hal bagi perusahaan karena dengan tingginya nilai perusahaan, maka kemakmuran perusahaan pemegang saham akan ikut tinggi serta bisa meningkatkan para investor. Ruang lingkup penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua, penelitian ini meneliti tentang masalah pengaruh economic value, market value, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2020. Rumusan masalahnya yaitu mengetahui apakah economic value added memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, apakah market value memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengetahui pengaruh value terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui market value terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat ilmiah. Secara ilmiah, diharapkan nantinya akan membantu dalam mengembangkan dan mengetahui apa bidang manajemen keuangan, khususnya tentang pengaruh economic value, market value, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini, juga diharapkan bisa dijadikan dasar pengetahuan bagi para pembaca tentang dasar-dasar perusahaan yang di economic value, market value, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan tersebut. Yang terakhir, manfaat akademisnya adalah dengan adanya penelitian ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan penelitian yang merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Landasan teori. Yang pertama, economic value added atau yang biasa disingkat dengan EVA, yaitu metode pengukuran laba ekonomi pada sebuah perusahaan bahwa kesejahteraan bisa diciptakan
bila perusahaan bisa memenuhi biaya operasi dan biaya modal. Yang kedua, market value merupakan perbedaan market value ekuitas perusahaan dengan book value yang tertulis dalam neraca. Market value dapat dihitung menggunakan pengalikan harga saham dengan total saham yang beredar. Ukuran perusahaan ialah jumlah aktiva yang dipunyai oleh perusahaan, di mana semakin besarnya aktiva yang dipunya perusahaan dengan diikuti pemanfaatan aset yang optimal, maka akan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut. Yang terakhir, nilai perusahaan ialah suatu pandangan para pemegang saham serta investor di taraf keberhasilan perusahaan pada pengolahan asal daya perusahaan. Penelitian terdahulunya yaitu yang pertama, Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, EVA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan MVA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Wedayanti dan Darmayanti, EVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Purnamasari dan Bhaskara, EVA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Zahira dan Lautania, MVA dan EVA sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Mikrat dan Syukur, EVA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi MVA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Sahari, Harahap, Lubis, dan Andri, MVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Hasanah, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Hidayat, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan menurut Akbar dan Fahmi, ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kerangka pemikiran teoritis di sini adalah economic value sebagai X1, market value sebagai X2, ukuran perusahaan sebagai X3, dan nilai perusahaan sebagai Y. Perumusan hipotesis. Market value atau EVA. EVA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Al-Maududi dan Purnamasari. Market value attached atau MVA. Menurut Zahira dan Lautania, MVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan menurut Mikrat dan Syukur, MVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Hidayat dan Akbar Fahmi, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel penelitian. Variabel terikatnya yaitu
nilai perusahaan, dan variabel bebasnya yaitu economic value, market value, dan ukuran perusahaan. Definisi operasional variabel. Berikut ini adalah rumus untuk mengukur variabel bebas. Yang pertama X1 atau EVA yaitu NOPAT dikurangi capital charger. Yang kedua X2 MVA sama dengan market value dikurangi book value. Yang ketiga ukuran perusahaan sama dengan log total aset. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 dan 2020. Data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi, jumlah sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini memakai populasi dari semua perusahaan makanan dan minuman yang go publik dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia menggunakan periode penelitian selama 3 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Jumlah populasi yang akan diteliti pada penelitian ini ialah 32 perusahaan. Sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpose sampling. Jumlah sampel yang akan dipergunakan adalah 23 perusahaan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selanjutnya, metode pengolahan data. Data dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020 yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dari website tersebut nantinya akan diolah menggunakan alat bantu analisis yaitu berupa aplikasi SPSS. Selanjutnya, metode analisis data. Pada penelitian ini, data yang digunakan akan dilakukan pengujian dengan melalui uji asumsi klasik dan untuk pengujian hipotesis diuji menggunakan uji linier berganda. Statistik deskriptif. Statistika deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam mengordinasir dan menganalisis data kuantitatif. Analisis deskriptif juga dipergunakan untuk mengetahui deskriptif dari suatu data jika dilihat melalui nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas menyatakan model memiliki nilai ASIP signifikan yaitu 2 Taillet atau 0,055 lebih besar dari nilai alfa 0,05 yang artinya distribusi normal. Uji
heteroskedastisitas adalah uji yang menyatakan bahwa nilai variabel bebas bernilai lebih dari 0,05, maka persamaan regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, yang nomor 3, uji multikolinearitas. Hasil uji tersebut bahwa nilai tolerans untuk setiap variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang artinya bebas dari multikolinearitas. Sedangkan uji autokorelasi adalah persamaan regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi. Yang selanjutnya, regresi berganda. Analisis regresi berganda ialah teknik analisis yang dipergunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3. Terima kasih. Sekian presentasi dari metodologi penelitian saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.